5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lo. Saya ingin merefleksi sedikit soal sidang KM50 yang tanggal 18 kemarin dilaksanakan. Itu menghadirkan salah seorang saksi ahli dari UNKRIS ya, Universitas Krishna Dwipayana. Ini saya tidak kenal ini universitasnya di mana. Tapi menarik ya pernyataannya di persidangan itu mengatakan bahwa ya daripada polisi yang mati lebih baik penjahatnya yang mati, kan begitu. Wah, ini pernyataan serius ya. Dia menyimpulkan dari sekian kronologi yang diceritakan satu pihak saja, satu sumber saja begitu ya. Kronologi yang di elaborasinya dari keterangan-keterangan saksi pelaku saja atau terdakwa polisi yang saat ini disidang. Ada dua orang, Bribtu Fikri Ramadan dan Usmin Ohodela itu ya, yang satu sudah mati ya, yang menjadi sopir di kendaraan Xenia, di mana 6 orang laskar FPI itu ditumpuk-tumpuk di dalam kendaraan itu ketika itu tanpa borgol dan tanpa senjata, karena keterangan-keterangan dari banyak saksi yang lain, saksi masyarakat termasuk bahwa juga saksi ahli sebelum ini mengatakan bahwa 4 orang laskar sisanya yang masih dalam keadaan hidup ya atau bernyawa sehat itu sudah tidak lagi membawa senjata karena sudah dilucuti ketika berhenti di KM50 itu. Dan 2 orang laskar itu sudah terkulai ya, diangkat, dibopong, nah dimasukkan ke dalam mobil Xenia yang ditempati ya, 6 tambah 3 orang petugas berarti 9 orang. Itu padat ya, tanpa borgol sekali lagi. Nah, ini menarik pernyataannya ketika dia menyatakan bahwa tindakan itu dalam keadaan genting ya, keadaan terdesak, ada penyerangan. Jadi cerita fiksinya menarik ya, cerita khayalannya menarik. Karena banyak dugaan-dugaan yang tidak korelasi dengan kejadian begitu, yang banyak terputus begitu ya. Karena kalau melihat hasil otopsi tubuh korban, ada banyak luka, ada lebam, ada melepuh akibat dibakar ya, kuku yang dicabut begitu ya. Itu kan ya mestinya menjadi batu uji bagi seorang ahli pidana atau ahli hukum untuk mengeluarkan pernyataan. Nah, kalau kemudian dia mengatakan daripada polisi mati lebih baik penjahat yang mati, ya penjahat itu yang mana ya? Yang dikuntit toh laskar FPI itu dan Habib Rizik ketika itu kan bukan mereka yang menguntit polisi, ya polisi yang menguntit mereka. Nah, kalau kemudian mereka merasa terancam akibat dikuntit oleh aparat yang tidak menggunakan seragam, itu saya pikir ya tindakan normal, siapapun dikuntit akan melakukan tindakan bertahan paling tidak ya, tindakan pertahanan. Nah, jadi kalau kita kembangkan ini pernyataan si ahli pidana ini, si Marbun siapa itu namanya, ke yang lebih besar ya, daripada bangsa ini hancur ya, daripada negara ini habis ya, lebih baik kita habisi saja Jokowi, kan begitu. Kita berhentikan saja Jokowi ya, kita hentikan saja pemerintahannya, kan lebih baik begitu, karena sudah banyak korban ya, mulai dari 2019 kemarin itu ada juga anak-anak yang dibunuh oleh aparat ya, yang sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabannya. Ada satu nama, itu nama anak Harun Al-Rashid ya, di usia 14 tahun dianiaya oleh sekelompok brimob, sampai sekarang tidak jelas penanganan hukumnya. Dan mestinya ya ini yang menjadi bahan perhatian oleh si Arteria Dahlan yang kurang ajar itu, yang mulutnya isi comberan itu kan, sebagai mitra kerja dari aparat penegak hukum ya, lembaga-lembaga yudikatif. Ini mestinya menjadi perhatian ya, bukan merecoki bahasa Sunda. Nah, ada 900-an lebih ya tenaga KPPS yang meninggal, sampai sekarang juga tidak ada kejelasan dan pertanggungjawabannya, dan banyak pakar, banyak dokter juga yang mengeluarkan analisa kemudian diintimidasi ya. Ada Ani Hasibuan saya ingat namanya, dokter yang diintimidasi ketika memberikan analisis ya terkait korban yang banyak meninggal ketika pelaksanaan pemilu di 2019 itu. Sampai sekarang ini masa pandemi sudah banyak ini korban vaksin yang juga oleh negara tidak diambil pertanggungjawabannya.
Nah, kan aneh. Nah, kemudian Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh ada pemaksaan pakai surat segala macam. Padahal ini sudah banyak kejadian ya. Tidak satu dua sekolah, tidak satu dua kabupaten, tidak satu dua provinsi yang melakukan intimidasi kepada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, termasuk kepada sekolah-sekolah, sehingga sekolah ya terpaksa mengeluarkan surat pernyataan kepada orang tua kalau anaknya divaksin tidak akan menuntut ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini pernyataan aneh ya dari seorang ahli hukum pidana. Jadi kalau kita seret ke negara, ya seperti itulah, lebih baik Jokowinya yang kita habisi kan daripada bangsa ini dan negara ini hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.